Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui isi hati sebelum kata-kata terbentuk, yang maha dekat bahkan ketika jarak terasa begitu jauh. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan jiwa yang paling ringan karena tak pernah menggenggam dunia lebih dari yang dibutuhkan. Ada manusia yang tampak baik-baik saja, namun di dalamnya penuh sesak. Senyum berjalan, aktivitas berlangsung, ibadah tetap dijaga, tetapi dada terasa berat seolah membawa beban yang tak terlihat. Beban itu bukan selalu berasal dari hari ini, melainkan dari sesuatu yang telah lama berlalu namun belum pernah benar-benar pergi. Beban batin tidak selalu datang dari peristiwa besar. Ia sering lahir dari hal-hal kecil yang terus disimpan, kata yang menyakitkan tapi tak pernah diungkapkan, harapan yang runtuh namun dipaksa dilupakan, doa yang tak kunjung terjawab lalu berubah menjadi luka yang diam. Semua itu terkumpul, menumpuk dan perlahan menjadi berat tanpa disadari. Banyak yang menyangka bahwa beban akan hilang dengan waktu, padahal waktu hanya membuatnya mengendap lebih dalam. Yang tidak disadari bukan waktu yang menyembuhkan, melainkan kesadaran. Tanpa kesadaran, luka hanya berpindah tempat, dari pikiran ke dada, dari dada ke tubuh, dari tubuh ke takdir yang berulang. Seringkali, keinginan untuk menjadi kuat justru menjadi sumber beban baru. Ada dorongan untuk selalu terlihat tegar, selalu tampak ikhlas, selalu merasa baik-baik saja. Padahal, jiwa yang dipaksa kuat tanpa diberi ruang untuk jujur sedang diajari memendam, bukan melepas. Di titik ini, kata melepas sering terdengar indah, namun terasa membingungkan. Banyak yang berbicara tentang melepas, tetapi sedikit yang benar-benar memahami apa yang dilepaskan. Ada yang mengira melepas berarti melupakan. Ada yang mengira melepas berarti memaafkan dengan cepat. Ada pula yang mengira melepas berarti membenarkan semua yang menyakitkan. Padahal tidak satu pun dari itu adalah inti pelepasan. Melepas bukan soal menghapus ingatan, karena ingatan adalah bagian dari perjalanan. Melepas bukan soal membenarkan luka, karena luka tidak butuh pembenaran. Melepas bukan pula soal memaksa hati untuk tenang, karena ketenangan yang dipaksa hanya melahirkan kegelisahan yang lebih halus. Dalam pandangan batin, beban tidak berat karena peristiwanya, melainkan karena genggaman terhadapnya. Semakin erat sesuatu digenggam, baik kenangan, penyesalan, maupun harapan, semakin besar tenaga yang dibutuhkan untuk mempertahankannya. Dan tenaga itu diambil dari ketenangan jiwa. Allah tidak membebani jiwa melainkan sesuai kesanggupannya. Namun, seringkali beban yang terasa berat bukan berasal dari Allah, melainkan dari genggaman yang terus dipertahankan. Sesuatu yang seharusnya sudah selesai, tetapi terus dihidupkan kembali melalui pikiran dan perasaan yang berulang. Ada luka yang sebenarnya telah berlalu, namun dihidupkan setiap hari melalui cerita batin. Ada kejadian yang telah selesai secara waktu, tetapi belum selesai secara rasa. Inilah yang membuat beban terasa nyata, meski tidak terlihat. Yang dibawa bukan peristiwanya, melainkan keterikatan padanya. Dalam tasawuf dikenal satu pemahaman halus. Penderitaan bukan karena rasa, tetapi karena penolakan terhadap rasa. Selama ada perlawanan batin terhadap apa yang pernah terjadi, selama itu pula beban tetap tinggal. Yang dilawan tidak pernah benar-benar pergi, ia hanya berubah bentuk. Banyak jiwa lelah bukan karena hidup terlalu berat, melainkan karena terlalu lama menahan. Menahan air mata, menahan marah, menahan kecewa, menahan harapan. Semua yang ditahan membutuhkan ruang, dan ketika ruang batin penuh, keheningan pun menghilang. Padahal keheningan adalah pintu pelepasan. Bukan keheningan yang kosong, melainkan keheningan yang jujur. Keheningan di mana rasa diizinkan ada tanpa dihakimi, tanpa dijelaskan, tanpa dicari solusinya. Di sanalah beban mulai melonggar dengan sendirinya. Rumi pernah mengisyaratkan bahwa luka adalah tempat cahaya masuk. Namun cahaya tidak masuk ke ruang yang tertutup rapat oleh penolakan. Cahaya hanya masuk ketika ada kelonggaran,
ketika genggaman dilemahkan, ketika jiwa berhenti berperang dengan masa lalu. Maka pembahasan ini bukan tentang bagaimana menjadi lebih kuat, tetapi bagaimana menjadi lebih jujur. Bukan tentang cara menghilangkan beban, tetapi tentang mengenali apa yang selama ini digenggam tanpa sadar. Bukan tentang melawan rasa, melainkan tentang hadir bersamanya dalam kesadaran kepada Allah. Karena pada akhirnya, beban tidak dilepas dengan tenaga tetapi dengan kesadaran. Dan kesadaran tidak lahir dari kebisingan, melainkan dari keheningan yang berani dihadapi. Di sanalah pelepasan bukan lagi sebuah usaha, melainkan sebuah peristiwa batin yang terjadi dengan izin Allah. Beban batin jarang muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seperti debu yang menempel sedikit demi sedikit, hingga suatu hari terasa sesak tanpa tahu dari mana asalnya. Yang sering terjadi, manusia mengingat peristiwanya, tetapi tidak menyadari bahwa yang tertinggal bukan kejadian itu sendiri, melainkan rasa yang belum pernah diizinkan selesai. Setiap peristiwa yang menyentuh hati meninggalkan jejak. Jika jejak itu disambut dengan kejujuran, ia akan mengalir dan pergi. Namun jika ditolak, disangkal, atau dipaksa dilupakan, ia berubah menjadi simpul. Simpul inilah yang lama-kelamaan menumpuk dan menjadi beban. Ada luka yang lahir bukan karena kejadian besar, melainkan karena rasa tidak didengar, tidak dipahami dan tidak dianggap. Rasa-rasa halus ini sering dianggap sepele, padahal justru paling mudah terpendam. Ketika jiwa tidak diberi ruang untuk mengakui rasa tersebut, tubuh dan batin menyimpannya sebagai beban. Salah satu akar beban paling dalam adalah kebiasaan mengulang cerita. Sebuah peristiwa selesai secara waktu, tetapi terus diputar kembali melalui ingatan. Setiap pengulangan memberi energi baru pada rasa lama. Bukan kejadian yang melukai, melainkan ingatan yang terus diberi nyawa. Disinilah pikiran berperan besar dalam menambah berat beban. Pikiran bukan sekadar alat berpikir, ia juga pencipta narasi. Ketika narasi dipenuhi penyesalan, andai-andai, dan penghakiman diri, maka batin hidup dalam masa lalu yang tidak pernah benar-benar usai. Namun beban tidak hanya berasal dari pikiran. Ada emosi yang tidak pernah diberi izin untuk hadir sepenuhnya. Marah yang ditahan demi terlihat baik, sedih yang disembunyikan demi terlihat kuat, kecewa yang dipendam demi menjaga hubungan. Semua emosi yang tidak diizinkan selesai akan mencari tempat tinggal di dalam batin. Emosi yang dipendam tidak menghilang. Ia hanya berganti bentuk, yang tidak ditangisi menjadi sesak, yang tidak diungkapkan menjadi berat, yang tidak dihadapi menjadi lelah tanpa sebab yang jelas. Inilah mengapa ada kelelahan yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Lebih dalam dari pikiran dan emosi, terdapat akar lain yang sering luput disadari. Identitas. Ada keterikatan pada gambaran diri tertentu sebagai korban, sebagai orang yang selalu salah, sebagai pihak yang dirugikan, atau sebagai sosok yang harus selalu benar. Identitas ini memberi rasa aman semu, tetapi sekaligus menjadi beban yang paling sulit dilepas. Ketika diri melekat pada satu identitas, setiap peristiwa baru akan ditafsirkan untuk menguatkan identitas tersebut. Luka lama dipelihara agar cerita tentang diri tetap utuh. Tanpa sadar, beban dijaga agar alasan untuk menggenggam identitas itu tidak hilang. Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah yang ringan, namun fitrah itu tertutupi oleh lapisan-lapisan pengalaman yang tidak disadari. Bukan pengalaman yang menjadi masalah, melainkan keterikatan pada makna yang diberikan kepada pengalaman tersebut. Dalam jalan batin, disadari bahwa beban bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang terus dipegang dari dalam. Selama ada sesuatu yang ingin dibuktikan, dipertahankan, atau dibenarkan, selama itu pula beban memiliki tempat tinggal. Banyak yang bertanya mengapa sudah berdoa, beribadah, dan berusaha mendekat kepada Allah, tetapi dada tetap terasa berat. Jawabannya seringkali bukan karena kurang ibadah, melainkan karena batin masih menggenggam sesuatu yang belum diserahkan. Beban batin tidak bisa dilepas selama masih ada penolakan untuk melihatnya. Apa yang tidak berani dihadapi, justru itulah yang paling mengikat.
Namun saat keberanian muncul untuk melihat dengan jujur, beban mulai kehilangan cengkeramannya. Ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menghadirkan kesadaran. Karena sebelum melepas perlu disadari terlebih dahulu apa yang selama ini digenggam. Dan kesadaran adalah langkah pertama menuju kelonggaran yang diizinkan Allah. Banyak jiwa merasa sudah lelah, lalu berkata ingin melepas. Namun anehnya, semakin kuat keinginan untuk melepas, beban justru terasa semakin berat. Ini bukan karena kegagalan, melainkan karena cara melepas yang keliru sejak awal. Kesalahan pertama adalah menganggap melepas sebagai tindakan melawan. Ada dorongan untuk menyingkirkan rasa secepat mungkin, seolah rasa adalah musuh yang harus diusir. Padahal yang dilawan tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah dari satu sudut batin ke sudut lain yang lebih tersembunyi. Kesalahan kedua adalah memaksa diri untuk merasa tenang. Ada pikiran yang berkata bahwa hati seharusnya sudah damai, seharusnya sudah ikhlas, seharusnya sudah selesai. Kalimat "seharusnya" inilah yang sering menjadi sumber tekanan baru. Ketika kenyataan batin tidak sesuai dengan tuntutan pikiran, konflik pun lahir. Kesalahan ketiga adalah ingin segera sampai. Ada harapan agar pelepasan terjadi cepat, tuntas, dan sekali jadi. Padahal batin tidak berjalan seperti pikiran. Batin bergerak dengan ritmenya sendiri. Ketika ritme itu dipercepat, yang terjadi bukan pelepasan, melainkan penekanan. Untuk memudahkan pemahaman, perhatikan sebuah contoh sederhana. Bayangkan seseorang yang pernah disakiti oleh kata-kata. Peristiwanya telah lama berlalu, tetapi setiap kali teringat, dada terasa mengeras. Lalu muncul keinginan untuk melepas. Pikiran berkata bahwa kejadian itu harus dilupakan agar bisa tenang. Setiap kali ingatan muncul, rasa itu didorong menjauh. Dikatakan pada diri bahwa semua sudah berlalu. Namun setiap penolakan justru membuat rasa kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Bukan karena luka semakin dalam, melainkan karena rasa tidak pernah diizinkan hadir apa adanya. Yang sebenarnya terjadi, bukan luka yang ingin pergi, melainkan ingin didengar. Ketika rasa diberi label sebagai gangguan, batin bersiap melawan. Dan selama ada perlawanan, selama itu pula keterikatan masih berlangsung. Dalam jalan tasawuf disadari bahwa pelepasan tidak pernah terjadi lewat penolakan, tetapi lewat penerimaan yang sadar. Penerimaan bukan berarti menyukai apa yang terjadi, melainkan berhenti berperang dengan kenyataan batin. Rumi mengisyaratkan hal ini dalam Masnawi dengan syair yang dalam maknanya. Berhentilah memukul luka, karena dari situlah cahaya ingin masuk. Syair ini bukan ajakan untuk mencintai luka, melainkan peringatan agar tidak menutup pintu cahaya dengan perlawanan. Luka yang dipukul akan mengeras. Luka yang dilihat dengan kehadiran akan melunak dengan sendirinya. Kesalahan berikutnya adalah mencampur pelepasan dengan pembenaran. Ada pikiran yang mencoba mencari alasan agar kejadian terasa masuk akal. Namun batin tidak membutuhkan penjelasan, ia membutuhkan kehadiran. Terlalu banyak penjelasan justru menunda pelepasan. Kesalahan paling halus adalah melepas demi mendapatkan sesuatu. Ada keinginan tersembunyi agar setelah melepas, hidup menjadi lebih ringan, rezeki lancar, hubungan membaik, atau batin menjadi damai. Keinginan ini tampak wajar, namun secara batin ia tetap sebuah genggaman. Selama pelepasan dijadikan alat untuk mencapai keadaan tertentu, selama itu pula pelepasan tidak benar-benar terjadi. Karena yang dilepas bukan beban, melainkan hanya diganti dengan harapan baru. Allah tidak meminta manusia memaksa dirinya menjadi tenang. Yang diminta adalah kejujuran batin. Ketika batin jujur pada apa yang ada, tanpa tuntutan untuk berubah, disitulah perubahan terjadi dengan izin Allah. Rumi kembali mengingatkan dalam Masnawi, "Mengapa engkau menutup pintu, padahal tamu itu datang membawa pesan? Rasa yang datang bukan musuh, melainkan pembawa pesan. Pesan itu tidak akan pergi sebelum didengar. Ketika pesan diterima, rasa pun tidak lagi perlu tinggal."
Maka pelepasan sejati bukan tindakan aktif yang keras, melainkan sikap batin yang melembut. Bukan usaha untuk menghilangkan, melainkan keberanian untuk hadir. Dan saat kehadiran itu utuh, genggaman perlahan melemah tanpa perlu dipaksa. Ini membuka satu kesadaran penting. Beban tidak dilepas dengan tenaga, tetapi dengan kelapangan. Dan kelapangan lahir bukan dari keinginan untuk bebas, melainkan dari keberanian untuk jujur pada apa yang sedang terjadi. Setelah akar beban disadari dan kesalahan umum dipahami, muncullah satu pertanyaan halus di dalam batin. Jika tidak melawan, tidak menekan, dan tidak memaksa, lalu bagaimana pelepasan terjadi? Jawabannya tidak terletak pada usaha tambahan, melainkan pada perubahan sikap batin terhadap apa yang hadir. Tahap pertama dalam pelepasan adalah mengizinkan. Mengizinkan bukan berarti menyerah, melainkan berhenti menolak kenyataan batin. Apapun rasa yang muncul, berat, sesak, gelisah, diakui keberadaannya tanpa diberi label baik atau buruk. Pada saat pengakuan terjadi, energi perlawanan mulai melemah. Pengakuan ini bersifat batiniah, tidak perlu diucapkan dengan kata-kata keras. Cukup ada kesadaran bahwa rasa itu sedang ada. Ketika rasa tidak lagi disangkal, ia tidak perlu berteriak untuk diperhatikan. Disinilah keheningan pertama mulai terasa, meski masih sangat halus. Tahap kedua adalah berhenti memberi cerita. Setiap rasa biasanya diikuti oleh narasi. Mengapa ini terjadi? Siapa yang salah? Bagaimana seharusnya? Narasi inilah yang memperpanjang usia beban. Ketika perhatian ditarik dari cerita dan kembali ke rasa murni, beban kehilangan bahan bakarnya. Rasa tanpa cerita tidak bisa bertahan lama. Ia seperti awan yang tidak diberi angin. Ia muncul, berubah, lalu berlalu. Yang membuatnya menetap adalah cerita yang terus diputar. Maka berhenti bercerita bukan berarti bodoh, melainkan bijaksana. Tahap ketiga adalah menyadari genggaman halus. Setelah rasa dan cerita melemah, seringkali masih ada sesuatu yang digenggam diam-diam. Bisa berupa harapan untuk dipahami, keinginan agar keadaan berubah, atau tuntutan agar hati segera tenang. Genggaman ini sangat lembut, tetapi justru paling kuat mengikat. Kesadaran pada genggaman ini tidak perlu diikuti dengan tindakan apapun. Cukup disadari bahwa ada keinginan di sana. Kesadaran itu sendiri sudah cukup untuk melonggarkan pegangan. Genggaman yang disadari perlahan kehilangan kekuatannya. Tahap keempat adalah diam sebagai ruang. Diam di sini bukan sekadar tidak berbicara, melainkan berhentinya komentar batin. Dalam diam ini, tidak ada upaya memperbaiki, tidak ada tuntutan untuk berubah. Hanya ada kehadiran yang tenang di hadapan Allah. Dalam diam yang jujur, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh usaha akan terjadi dengan sendirinya. Beban tidak didorong pergi, tetapi jatuh karena tidak lagi dipegang. Inilah pelepasan yang sejati. Tanpa drama, tanpa perlawanan, tanpa paksaan. Rumi menggambarkan keadaan ini dalam Masnawi dengan bahasa yang sangat lembut. Diamlah, biarkan yang maha lembut bekerja di dalam dirimu. Diam bukan kekosongan, melainkan penyerahan terdalam. Ketika campur tangan ego berhenti, kerja Allah menjadi nyata. Yang dilepas bukan hanya beban, tetapi juga ilusi bahwa segalanya harus dikendalikan. Tahap kelima adalah kembali pada napas dan kehadiran. Napas adalah jembatan antara tubuh dan batin. Dengan menyadari napas apa adanya, tanpa mengaturnya, batin ditarik kembali ke saat ini. Di saat inilah banyak beban kehilangan pijakannya, karena beban hidup dari masa lalu dan masa depan. Pelepasan sering terjadi bukan pada momen yang diharapkan, melainkan pada saat perhatian tidak lagi mencari apapun. Ketika tidak ada lagi yang ingin dicapai, dicari, atau dibuktikan, batin menjadi lapang dengan sendirinya. Allah tidak menuntut kesempurnaan pelepasan. Yang dibutuhkan hanyalah kejujuran proses. Setiap kali kejujuran hadir, sedikit demi sedikit beban berkurang. Tidak sekaligus, tetapi pasti. Tidak dramatis, tetapi nyata. Dan ini bukan akhir, melainkan pintu. Karena setelah pelepasan mulai terjadi, muncul satu pertanyaan lebih dalam,
yaitu bagaimana hidup dijalani tanpa kembali menggenggam. Disitulah perjalanan batin berlanjut ke tahap berikutnya. Setelah pelepasan mulai terjadi, tantangan berikutnya bukan lagi bagaimana melepas, melainkan bagaimana tidak kembali menggenggam. Karena dunia tidak berhenti bergerak, peristiwa terus datang, dan batin selalu berpeluang membentuk keterikatan baru. Tanpa kesadaran yang berkelanjutan, beban lama bisa kembali dengan wajah yang berbeda. Hidup tanpa menggenggam bukan berarti menjauh dari dunia, tetapi hadir di dalamnya tanpa menjadikannya sebagai penentu nilai diri. Ketika sesuatu berjalan sesuai harapan, batin bersyukur. Ketika tidak sesuai, batin tidak runtuh. Disinilah keseimbangan mulai terbentuk. Salah satu cara batin kembali menggenggam adalah melalui harapan yang berlebihan. Harapan bukan kesalahan, tetapi ketika harapan dijadikan syarat ketenangan, disitulah beban lahir. Batin yang ringan berharap tanpa menuntut. Ia menyerahkan hasil kepada Allah, sementara langkah dijalani dengan kesungguhan. Genggaman lain yang sering tidak disadari adalah kebutuhan untuk dipahami. Ada keinginan agar luka dimengerti, niat dihargai, dan usaha diakui. Ketika pengakuan tidak datang, batin merasa berat. Padahal ketenangan yang bergantung pada pengakuan manusia selalu rapuh. Dalam jalan batin, kelegaan sejati muncul ketika penilaian manusia tidak lagi menjadi pusat. Yang menjadi pusat adalah kehadiran di hadapan Allah. Ketika orientasi ini menguat, banyak genggaman sosial melemah dengan sendirinya. Batin juga sering kembali berat karena keinginan mengendalikan masa depan. Ada kecenderungan merancang skenario agar rasa aman terjaga, namun masa depan tidak pernah tunduk sepenuhnya pada rencana. Semakin kuat keinginan mengontrol, semakin besar potensi kecewa. Menyerahkan masa depan kepada Allah bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan memutus keterikatan batin pada hasil. Usaha dijalankan sebagai amanah, bukan sebagai jaminan. Dengan cara ini, kerja tetap sungguh-sungguh, tetapi hati tetap lapang. Rumi mengingatkan dalam Masnawi tentang sikap ini dengan ungkapan yang lembut. Ikatan bukan pada kakimu, tetapi pada pikiranmu. Ketika pikiran berhenti mengikat, dunia tidak lagi terasa menjerat. Yang berubah bukan keadaan luar, melainkan cara batin berhubungan dengannya. Menjaga batin tetap ringan juga, berarti membiarkan emosi datang dan pergi. Tidak ada emosi yang harus ditahan, dan tidak ada emosi yang harus dipelihara. Emosi hanya singgah. Ketika singgahannya disadari, ia tidak membangun rumah di dalam batin. Keheningan harian menjadi penjaga pelepasan. Bukan keheningan yang dicari secara khusus, melainkan jeda-jeda kecil di tengah aktivitas. Satu tarikan napas sadar, satu kesadaran akan langkah, satu momen tanpa cerita. Jeda kecil ini mencegah beban baru menumpuk. Hidup tanpa menggenggam bukan hidup tanpa rasa, tetapi hidup tanpa keterikatan berlebihan pada rasa. Ketika rasa datang, ia disambut. Ketika ia pergi, ia dilepas. Tidak ada drama batin yang perlu dipelihara. Allah mencintai hati yang berserah, bukan hati yang lelah karena mengontrol. Ketika berserah menjadi keadaan, bukan sekadar ucapan, ketenangan tidak lagi bergantung pada situasi. Ia menjadi bagian dari napas kehidupan. Dan di sini menegaskan bahwa pelepasan bukan peristiwa sesaat, melainkan cara berjalan. Setiap langkah dijalani dengan kesadaran bahwa yang digenggam hanya cukup untuk melangkah, selebihnya diserahkan kepada Allah. Pada akhirnya, beban batin bukan sesuatu yang harus dikalahkan, disingkirkan atau dihapus. Beban hanya bertahan selama masih ada genggaman. Ketika genggaman melemah, beban kehilangan tempat tinggalnya. Ia tidak diusir, tetapi dilepaskan dengan sendirinya. Pelepasan bukan peristiwa besar yang selalu terasa dramatis. Ia sering hadir sebagai kelegaan kecil, napas yang lebih panjang, dada yang lebih lapang, atau pikiran yang tidak lagi sibuk membela diri. Tanda pelepasan bukan hilangnya rasa, melainkan hilangnya perlawanan terhadap rasa. Dalam seluruh perjalanan batin ini, satu hal menjadi jelas.
bahwa yang paling melelahkan bukan peristiwa hidup, melainkan usaha terus-menerus untuk mengendalikan apa yang tidak bisa dikendalikan. Ketika usaha itu dihentikan, tenaga batin kembali pulang ke tempatnya. Allah tidak menuntut jiwa untuk sempurna, tetapi jujur. Kejujuran batin membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh usaha keras. Saat kejujuran hadir, pelepasan terjadi sebagai karunia, bukan sebagai hasil paksaan. Rumi mengingatkan dengan kelembutan yang dalam, lepaskan bukan agar engkau kehilangan, tetapi agar engkau tidak lagi terbebani. Kalimat ini mengajak batin memahami bahwa melepas bukanlah kekurangan, melainkan kelonggaran. Yang dilepas bukan sesuatu yang penting, melainkan beban yang selama ini tidak perlu dibawa. Jika saat ini masih ada rasa yang belum sepenuhnya ringan, itu bukan kegagalan. Itu hanya tanda bahwa proses sedang berlangsung. Pelepasan tidak selalu selesai hari ini, tetapi setiap kesadaran adalah langkah yang mendekatkan. Sebagai penegasan batin, bukan janji, bukan paksaan, dan bukan tuntutan, biarkan hati membuat satu pernyataan sederhana. Bagi yang merasakan panggilan di dalamnya dan tulis di kolom komentar, "Aku siap melepas beban." Kalimat ini bukan untuk orang lain, melainkan sebagai kesaksian batin di hadapan Allah. Sebuah niat halus untuk berhenti menggenggam apa yang selama ini melelahkan. Semoga Allah melapangkan dada, melembutkan hati, dan menggantikan beban dengan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Semoga setiap langkah dijalani dengan ringan dan setiap napas dipenuhi kesadaran akan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.